Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reta Ula Agustina Syagian, NIM 240221159, ingin mempresentasikan mengenai analisis wirausaha hijau dalam industri hijau. Nah, pada slide pertama kita bahas nih, wirausaha hijau itu adalah kegiatan di mana usaha tidak hanya mencari keuntungan tapi memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Nah, di dunia ini kita mempunyai masalah lingkungan yang seperti perubahan iklim, polusi, dan meningkatkan limbah karena munculnya kebutuhan yang menciptakan bisnis lebih yang ramah lingkungan. Nah, wirausaha hijau ini menjadi solusi karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Nah, contohnya itu ada energi terbarukan, daur ulang sampah, kendaraan listrik, produk yang ramah lingkungan. Nah, ke slide 2 ini kita bahas nih peran pemerintah dalam mendukung wirausaha hijau. Nah, pada slide ini kita dapat dijelaskan bahwasanya pemerintah ini memiliki peran sangat penting dalam perkembangan wirausaha hijau, di mana pemerintah itu membuat kebijakan dan regulasi untuk mendukung ekonomi hijau, misalnya melalui subsidi energi hijau, bantuan UMKM hijau, dan kemudahan perizinan usaha ramah lingkungan. Nah, selain itu pemerintah juga dapat mendorong penggunaan energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung industri hijau. Nah, dengan adanya aturan yang jelas, ini para pelaku usaha lebih yakin dan berinvestasi dan mengembangkan bisnis hijau secara berkelanjutan. Nah, pada slide ketiga ini kita membahas mengenai peran finansial dan pendanaan, yang dimana salah satu tantangan terbesar dalam wirausaha hijau itu adalah biaya awalnya. Contoh pembangunan panel surya, kendaraan listrik, teknologi daur ulang, itu pasti membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, karena itu kita diperlukan yang namanya dukungan pendanaan dari berbagai pihak seperti bank hijau, investor, atau venture capital, yang dimana adanya green investment ini dan green bond ini membantu pelaku para usaha memperoleh modal yang untuk menjalankan proyek ramah lingkungan, dan dampaknya itu pasti akses modalnya jadi lebih mudah dan pertumbuhan industrinya itu dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Nah, pada slide keempat ini kita bisa membahas mengenai peran kebijakan dan perpajakan, yang dimana pemerintah itu dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Misalnya nih, pengurangan pajak, pembebasan bea impor ala energi hijau, dan keringanan pajak investasi. Nah, selain itu terdapat juga kebijakan pajak karbon, yang dimana pajak karbon ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan memberikan biaya tambahan bagi perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi. Nah, kebijakan ini pasti mendorong perusahaan untuk beralih menggunakan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Nah, pada slide kelima ini kesimpulannya itu keberhasilan wirausaha hijau untuk dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu yang pertama regulasi pemerintah yang jelas, dukungan pendanaan yang memadai, dan ketiga itu kebijakan perpajakan yang mendukung bisnis berkelanjutan. Jadi ketiga unsur ini pasti ketika berjalan bersama, maka pertumbuhan industri hijau ini akan semakin cepat dan mampu menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Nah, karena itu diperlukannya namanya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem wirausaha hijau yang lebih baik di masa depan nih. Nah, terima kasihlah dari saya Reta Ula Agustina. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bye bye teman-teman. I just had to let you know you're